Yaqulu ahlaktu malan lubada. Mereka manusia yang Allah karuniakan kelebihan itu, manusia yang Allah beri rizki itu, mereka semuanya berkata, ahlaktu malan lubada. Aku telah menghabiskan banyak uang yang sudah aku hambur-hamburkan. Dulu mungkin kita kurang nyambung ketika membaca ayat ini. Apa maksud Allah itu? Manusia itu berkata, ada majelis juga kita ini rupanya. Manusia itu berkata bahwa aku telah menghabiskan banyak harta untuk dihambur-hamburkan. Dulu mungkin kita membaca ayat ini, apalah maksudnya ini? Menghabiskan banyak harta untuk dihambur-hamburkan, untuk memuluskan kehendak dan kemauan. Ternyata hari ini kita lihat di berita, ya Allah, asal punya harta, asal punya uang, apalagi di negeri kita tercinta ini, apa yang tak bisa? Bahkan berita yang membuat kita kaget kemarin, ada hakim yang menvonis bebas tersangka, ternyata tak lama kemudian terkena OTT. Berapa miliar itu uang? Ada lagi pejabat Mahkamah Agung, berapa tahun itu menjabat Mahkamah Agung, hartanya puluhan triliun. Dari mana itu? Dari mana? Karena melihat gaji hakim itu padahal kecil, sangat kecil. Tapi kenapa bisa punya harta sedemikian banyak? Ternyata jadi maklar kasus. Siapa yang banyak uang bisa bebas. Siapa yang banyak uang bisa tidak bersalah. Dan siapa yang tidak punya uang, tidak salah pun bisa dijebloskan ke dalam penjara. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hari ini ayat itu baru terbukti bahwa semua hari ini bisa dibeli dengan harta. Kehormatan seorang wanita dibeli dengan harta. Kalau zaman dahulu wanita tersinggung, misalnya kita naksir seorang perempuan, kemudian kita tanya maharnya. Kalau saya berkehendak untuk menikahi kamu, berapa mahar yang mesti saya sediakan? Berapa uang yang mesti saya siapkan? Itu wanita zaman dahulu tersinggung. Kenapa? Karena dianggapnya kita menilai harga dirinya dengan harta. Menilai harga dirinya hanya dengan rumah, dengan kendaraan, dengan mas kawin, dengan pelaminan. Mereka tersinggung. Tapi di zaman sekarang nggak perlu pakai kode-kode, langsung 500 nego, 250 bisa kurang, 150 dapat. Ini ayat-ayat Allah sudah mulai terbukti ini. Banyak di antara kita yang memudahkan segala urusan atas nama uang. Hilang harga diri karena uang. Hilang amanah karena uang. Hilang kejujuran karena uang. Saya masih ingat dahulu, ada seorang muadzin di salah satu masjid. Masjid besar. Infak Jumat itu tidak pernah kurang dari 15 juta. Infak Jumat saja, bukan infak hari-hari. Kalau salat tarawih, satu malam salat tarawih 5-6 juta kali 30 hari. Suatu hari ada seorang muadzin. Menurut pengurus, muadzin ini dari gelagat-gelagatnya, dari gaya hidupnya, sudah tidak sesuai dengan gaji yang didapat. Anak muda kan? Wah, motornya ya Satria yang tang 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 tang. Hari-hari dimodif, ininya dimodif, itunya dimodif. Helmnya mahal. Jam tangan bertumpuk di kamar. Bajunya bagus-bagus. HP-nya HP yang sangat mahal. Ini ibarat KPK itu.
Kalau gaya hidup melampaui gaji yang semestinya dia terima, ini ada indikasi. Maka ditelitilah beberapa bulan. Tak ketemu. Di mana letak salahnya? Enggak ada. Tapi tetap curiga. Ini dapat dari mana? Karena hanya muadzin, kecuali dia punya bisnis di luar. Mungkin usaha apa, mungkin jualan apa, mungkin kerja sampingan apa, bisa jadi. Tapi ini enggak ada. 24 jam di masjid. Tahu tidak jamaah? Dia dapat uangnya dari mana? Jadi dia itu bertugas kalau Jumat membuka kunci kota infak. Jadi kota infak itu dibarisin gitu. Di sini yang tukang hitung. Nah, dia yang buka kunci. Dikeluarkan semuanya. Ternyata tidak semua uang di dalam kota infak itu dikeluarkan. Disisakan 100.000, 200.000 dalam satu kotak. Setelah itu ditutup, taruh belakang. Kita kan di sini hanya fokus menghitung saja. Kita nggak ada suudzon apakah di dalam kotak itu masih tersisa atau enggak. Nanti disisakan 300.000 belakang. Kapan dia buka? Setelah sholat asar. Habis sholat Jumat dihitung bersama-sama. Habis sholat asar dia masuk ke ruangan. Disitulah dia buka kembali, diambil sisa-sisa uang yang tidak dikeluarkan semuanya tadi dalam kota infak. Berapa lama itu? 5 tahun. 5 tahun. Suaranya enak. Kalau azan merdu luar biasa. Tapi tiba-tiba hilang sama sekali. Kenapa? Uang. Maka hari ini kita juga begitu. Ini salah satu contoh kecil. Kalaulah di masjid saja, kadang-kadang masih ada orang yang tidak takut kepada Allah, apalagi di luar masjid. Kalau di masjid saja, masih ada orang yang berani nilep, makan, korupsi, uang infak, padahal dosanya itu tanggung seluruh jamaah. Apalagi di perusahaan tempat kita kerja. Apalagi di warung tempat kita jual beli. Maka Allah ingatkan kita, jangan sampai rusak harga diri hanya karena uang. Jangan sampai rusak integritas gara-gara uang.